Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan definisi adaptasi, aklimasi, dan aklimatisasi yang biasa kita temukan di dalam kuliah ekofisiologi hewan. Aklimatisasi dengan adaptasi memiliki perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut. Aklimatisasi hanya melibatkan satu generasi dalam periode ontogeni hewan. Jadi hanya melibatkan mulai dari hewan lahir, kemudian dewasa sampai mati. Sementara adaptasi melibatkan sejumlah besar generasi yang berurutan. Jadi mungkin adaptasi ini lebih dekat ke teori-teori evolusi yang biasa kita dengar dari teori evolusi Darwin ya. Kemudian aklimatisasi sifatnya reversible. Jadi kalau misalnya ikan nila kita tahu dia hidup di air tawar, kemudian kita aklimatisasikan ke laut, ya dia bisa menyesuaikan diri untuk hidup di air laut. Tetapi suatu saat misalnya kita ingin mengembalikan dia ke air tawar, dia bisa kembali lagi menyesuaikan diri dengan kondisi air tawar. Itu yang dimaksud dengan reversible. Sementara adaptasi karena melibatkan sejumlah generasi yang berurutan, itu tidak irreversible. Jadi kalau tadinya misalnya teori yang kita pelajari di evolusi, misalnya zebra dulunya lehernya pendek, kemudian terjadi evolusi adaptasi sehingga lehernya menjadi panjang, kemudian setelah generasi sekian generasi dia tidak akan mungkin balik lagi menjadi zebra dengan leher pendek ya. Jadi itu maksudnya. Kemudian aklimatisasi tidak diturunkan atau diwariskan atau tidak herediter. Jadi kalau misalnya ada suatu ikan yang kita adaptasikan mampu menyesuaikan diri langsung dari perpindahan air tawar ke air laut, kalau misalnya keturunannya itu tidak otomatis bisa melakukan atau memiliki kemampuan untuk berpindah dari air tawar ke air laut. Jadi harus diaklimatisasi ulang lagi prosesnya supaya dia kemampuan yang dimiliki oleh induk itu dimiliki pula oleh si anak. Sedangkan adaptasi ya sifatnya diturunkan dan diwariskan atau herediter. Nah, kemudian kita juga punya dua istilah, yaitu aklimatisasi dan aklimasi. Ini juga sering disalahpahami oleh teman-teman. Aklimatisasi itu melibatkan banyak faktor lingkungan yang bersifat alami. Jadi aklimatisasi banyak faktor lingkungan, sedangkan aklimasi melibatkan hanya satu atau dua faktor saja. Kemudian aklimatisasi terjadi di alam, kemudian aklimasi biasanya terjadi dalam lingkungan terkontrol di laboratorium. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan aklimasi. Jadi ini ada penebaran benih ikan endemik di perbatasan RI dan Malaysia. Kemudian nampak dalam gambar ada kantong-kantong plastik berisi ikan yang diletakkan di atas permukaan kolamnya, di atas permukaan sungai ya. Nah, di sini akan terjadi penyesuaian suhu ya. Suhu yang ada di dalam kantong plastik ini itu akan mengalami penyesuaian atau penyamaan suhu dengan suhu dari air yang ada di sungai ini. Nah, karena hanya melibatkan satu faktor parameter kualitas air, yaitu suhu, maka ini disebut aklimasi. Nah, ini gambaran aklimasi. Coba perhatikan, yang disesuaikan hanya temperatur. Jadi ini kantong berisi ikan, itu diletakkan atau direndam di dalam air kolam. Sehingga kalau misalnya terjadi perbedaan temperatur, maka akan terjadi penyesuaian. Kalau temperatur di dalam kantong lebih panas, itu akan terjadi
pelepasan kalor dari dalam kantong plastik keluar sehingga pada akhirnya temperaturnya menjadi sama. Itu aklimasi, yang disamakan adalah temperatur. Nah, ini adalah contoh aklimatisasi. Nah, kantong ikan tadi, kantong yang berisi ikan tadi kita lepas, kemudian pelan-pelan air yang dari kolam ini kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, maksudnya air dari kolam ini ke dalam kantong plastik akan menimbulkan persamaan parameter-parameter kualitas air yang ada di dalamnya. Apakah itu pH, apakah itu alkalinitas, apakah itu kesadahan, apakah itu dissolve oksigen. Nah, karena melibatkan banyak parameter kualitas air, maka itu disebut aklimatisasi. Nah, ini juga model aklimatisasi yang biasa dilakukan sebelum kita melakukan penebaran benih ke kolam-kolam. Jadi misalnya kantong plastik tempat benih di packing pada saat pengiriman, itu ikannya dilepas, dimasukkan ke dalam ember bersama dengan air yang berasal dari pembenihan. Kemudian kantong plastik yang sudah kosong ini kita isi dengan air dari kolam tempat calon tempat ikan dibudidayakan. Kemudian kita beri lubang kecil-kecil sehingga air dikucurkan pelan-pelan. Dengan demikian, parameter kualitas air yang ada di air kolam calon tempat ikan budidaya ini akan masuk dan mengalami penyesuaian atau penyamaan dengan air yang berasal dari pembenihan tadi. Mencakup parameter kualitas air yang lebih dari 2. Bisa parameter pH, parameter alkalinitas, parameter kesadahan, termasuklah suhu, termasuklah dissolve oksigen, dan karena melibatkan banyak parameter kualitas air itu disebut aklimatisasi. Nah, proses untuk menjamin kelangsungan hidup dari ikan-ikan ini tidak mengalami kematian, maka harus dilakukan aklimatisasi secara perlahan-lahan. Jadi ini dikasih lubang-lubang, pelan-pelan masuk airnya, bisa mencapai 4-5 jam prosesnya ini. Air yang datang yang berlebih ini kemudian dibuang atau digunakan timba untuk membuangnya. Kemudian ketika air di dalam kantong plastik ini kosong, kita isi kembali dengan air dari kolam calon tempat ikan itu akan dibudidayakan. Diisi lagi sampai kemudian 100% dari air yang berasal dari pembenihan ini tertukar, tergantikan oleh air dari kolam calon tempat ikan dibudidayakan. Nah, dengan demikian ikannya dijamin insya Allah tidak akan stres dan tidak akan mati ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.